Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu semuanya. Jadi teman-teman mahasiswa dari praktik pembuatan pola CAD 1 ini, yang akan kita bahas di pertemuan pertama ini adalah kita akan melakukan latihan pembuatan kaos dengan size spek atau ukurannya seperti ini. Ntar saya kecilkan dulu. Nah, seperti ini. Jadi kita punya ukuran kaos dengan ukuran S, M, L, XL dan double XL. Dan seam allowance atau kampuhnya seperti ini. Semua bagian 1 cm, kemudian hemming bagian lengan 2,5 cm, dan hemming bagian badan bawah itu 3 cm. Untuk contoh soal yang akan diberikan di tutorial ini adalah kita akan coba untuk membuat pola kaos menggunakan Optitex Demo 10 dengan ukuran M. Kita langsung mulai saja ya. Ini jika teman-teman semua sudah menginstal aplikasi Optitex Demo 10 ini, teman-teman akan melihat dua aplikasi ini atau dua modul ini. Nah, untuk membuat pola kita menggunakan PDS 10 Demo yang ini. Kemudian untuk membuat marker, nanti kita akan membuat ini. Marker ini akan kita pelajari di pola CAD 2. Setelah terinstall, kita langsung klik 2 kali. Kemudian akan loading, ini tampilan awalnya. Ini bentar, saya kecilkan dulu. Ya, ini tampilannya seperti ini. Jadi ini tampilan dari Optitex Demo 10. Tapi ketika kita praktik kuliah tatap muka yang di kampus di workshop CAD itu kita menggunakan Optitex PDS 15. Tidak jauh berbeda. Yang penting teman-teman bisa membuat pola secara manual dan bisa menggunakan Optitex PDS 10 ini, maka teman-teman semua juga dapat menggunakan Optitex PDS 15 yang ada di workshop CAD atau di komputer workshop CAD. Kita mulai aja ya. Ini tampilannya seperti ini. Kemudian di bar paling atas ada file, edit, piece, grading, design, 3D, tools, view, help. Yang perlu kita cek untuk pertama kali adalah tools, kemudian preference. Preference di bagian main itu ada working unit, ada unit dan tolerance. Kita tentukan dulu satuan yang akan kita gunakan. Ketika kita lihat size spek yang kita punya, ini kita menggunakan satuan ukuran cm. Berarti ini sudah tepat, yaitu cm. Ketika teman-teman akan merubah, misalnya akan ubah ke satuan inci, ini tinggal diklik saja di bagian kanan, ada tanda panah ke bawah. Nah, nanti di sini ada beberapa pilihan satuan ukuran mulai dari milimeter, sentimeter, meter, inch, feet, dan yard. Kemudian untuk menu toleransi ini adalah ketelitian dari ukuran yang akan kita buat, yaitu 2 angka di belakang koma. Jadi ketika kita akan membuat panjang dengan ukurannya misalnya 7,888, maka akan dibulatkan hanya menjadi 2 angka di belakang koma. Begitupun kalau satu, misalnya kita punya ukuran 7,58, maka akan dibulatkan menjadi 8. Kemudian kalau 0,1 7,58 maka akan menjadi 7,6. Itu ya pembulatan. Kita pakai yang 0,01 aja. Kemudian kita klik OK karena udah sesuai cm dan 0,01. Yang perlu diperhatikan lagi adalah di bagian save. Di bagian save ini terdapat file name. File name ini adalah
tujuan di mana file kita akan disimpan secara otomatis. Kemudian yang auto save time interval ini berarti dia akan melakukan save otomatis dalam rentang waktu tertentu. Ketika kita setting 5 menit, maka dalam setiap 5 menit kita mengerjakan di PDS ini, dia akan secara otomatis melakukan save yang terletak di sini di C program file OptiText demo backup. Begitu ya. Kita biasakan ubah saja atau biar lebih aman jadi 1 menit, karena di workshop CAD takutnya sering terjadi mati lampu ataupun tiba-tiba komputernya mati ataupun koneksinya tidak terhubung ke server, maka akan tertutup secara paksa atau force close. Jadi untuk amannya kita auto save time intervalnya di waktu 1 menit. Udah, kita oke saja. Nah, ini tampilan. Di sini ada grading table. Ini tidak akan kita pelajari. Ini akan dipelajari di pola CAD 2. Nah, untuk layar yang berwarna ini, berwarna biru navy ya. Ini adalah kertas kita kalau di pola manual. Ini adalah kertas kita untuk melakukan pembuatan pola di atas media yang berwarna biru navy ini. Kita langsung mulai saja ke contoh soal biar lebih mudah dipahami dan dimengerti. Seperti biasa, kalau kita membuat kaos, kita akan memulainya dari membuat pola badan dulu. Misal kita akan membuat pola badan, kita buat polanya 1/4. Kalau pola badan itu tergantung dari chest circum. Ini untuk awalan ya, untuk pola dasar. Chest circum itu lingkar badan atau lingkar dada. Kemudian body length itu panjang garment atau panjang baju. Nah, karena kita simulasikan menggunakan size M, maka chest circumnya itu 112 dan kita akan menggunakan pola 1/4, berarti 112 akan dibagi menjadi 4. Berapa tuh? Bagi 4. Bentar. Sama dengan, berarti kita akan membuat lebar 28 cm dan panjang baju atau lengthnya 75 cm. Ya, kita balik lagi ke file OptiText PDS nya. Langsung aja kita cara membuatnya. Kita akan membuat kotaknya dulu ya, atau persegi panjang. Caranya adalah dengan mengklik piece, kemudian new piece, kemudian create a rectangular piece. Di sini ada piece name, kita kasih namanya menjadi pola dasar. Kemudian lengthnya seperti yang udah kita buat tadi adalah 75 dan lebarnya 28. Length 75 dan lebarnya 28. Kita klik OK. Nah, maka akan muncul persegi panjang dengan panjang 75, lebar 28. Ini ya, 70. Biasanya kita akan membuat pola dengan keadaan berdiri. Nah, tapi yang kita dapatkan sini adalah polanya dalam keadaan ke arah vertikal ya, atau tidur ya. Cara membangunkannya atau mendirikannya yaitu dengan klik di keyboard ini tanda kurung kurawal atau tanda kurung siku. Ketika kita klik sekali, dia akan merubah rotasinya seperti itu ya. Nah, ketika saya
putar roll yang ada di mouse, dia akan menjadi besar dan mengecil, atau zoom in, zoom out. Ketika saya tarik mouse ke arah dalam atau ke arah kita, dia akan membesar atau zoom in. Ketika kita putar rollnya ke arah depan atau ke arah menjauh dari kita, dia akan mengecil. Cara menggunakannya, jika kita ingin memperbesar di bagian sini, arahkan mouse-nya ke bagian sini, kemudian kita putar ke arah belakang, maka dia akan menjadi besar seperti ini. Kita akan tampilkan dulu ukuran di sini, di bagian garis-garis ini. Ini kan belum ada ukurannya nih. Seharusnya di sini ada ukuran 28 ke bawah 75. Cara menampilkannya dengan klik F8. Nanti dia akan muncul. Jadi klik F8 di keyboard ya. Klik F8 di keyboard, nanti panjang ukurannya akan muncul. Setelah itu, ketika sudah muncul seperti ini, kita langsung mulai saja ya. Ini aja lebih enak. Kita mulai buat pola badan dari ukuran yang sudah kita miliki, yaitu di size pack latihan kaos. Kita lihat dulu. Kita mulai dari leher dulu. Leher itu yang kita perlukan pertama kali adalah lebar leher. Yang nomor 2 ini ya. Lebar leher, neck width from seam to seam. Karena kita buatnya 1/4, jadi ini 16 hanya dibagi 2. Karena neck width from seam to seam itu adanya di leher bagian belakang. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Kita buat titik. Nah, cara membuat titik adalah dengan menekan keyboard, menekan salah satu huruf di keyboard. Salah satu hurufnya itu adalah O. Jadi teman-teman semua tinggal klik O di keyboard dan perhatikan kursornya ya. Ketika kita klik O di keyboard, dia akan berubah bentuk kursornya. Nah, ini tinggal kita arahkan. Nah, perlu diketahui, ini perlu dipahami, titik sini menuju titik sini adalah 28. Perhatikan kursor saya ya. Dari titik sini menuju titik sini adalah 28. Ketika kita ingin membuat titik 8 cm dari titik sini, maka kita dekatkan ke titik sini. Jangan di tengah-tengah sini. Gitu ya. Jadi kita dekatkan ke sini di garis 28 cm ini, didekatkan ke arah titik yang menjadi acuan 8 cm, acuan awal. Kita klik kiri sekali, nanti muncul create a notch, kemudian kita centang bagian grade, kemudian kita pilih ada previous point dan next point. Kita lihat nih di bagian sini ada tanda silang berwarna hijau. Ketika kita ubah di sini, misalnya tadi 8 cm ya, silang hijau ini akan berubah panjangnya dari sini ke sini. Jadi ketika klik di sini dia akan hijau di sini, yaitu 0,05 ya, yang sebelum kita ketik 8 cm. Ketika kita udah klik 8 cm, dia akan berubah ke sini. Seperti itu. Perbedaannya apa nih antara previous point dan next point? Perbedaannya adalah ketika kita rubah yang next point, maka dia mengacunya titik awalnya dari sebelah kanan ini. Jadi kita harus paham cara membedakan previous point dan next point. Jika kita ingin membuat titik dari arah sini, maka kita klik di previous point. Maka dari itu lebih gampangnya ketika kita ingin membuat titik di sini, kita kliknya dekatkan titik di sini. Didekatkan titik sini, tapi jangan pas di titik ujung ini, tapi agak ke sebelah sini.
Ini dengan mudah terlihat perbedaannya 0,49 27,51. Nah, ketika dijumlahkan antara previous point dengan next point, hasilnya akan menjadi lebar 28 cm. Coba saja dihitung 27,51 ditambah 0,49 sama dengan 28. Tadi kita panjang atau titik yang diinginkan adalah 8 cm. Kita klik di sini 8 cm, kemudian klik OK, maka muncul titik di sini. Itu ya. Oh iya, saya lupa belum centang gradingnya. Ketika kita centang grading, maka angka 8 akan muncul di sini. Ini untuk titik lebar leher. Kemudian kita akan tentukan titik dari lebar bahu. Lebar bahu yang kita punya adalah ya nomor 7 ya, shoulder width seam to seam 48. Karena kita membuat polanya seperempat, berarti 48 dibagi 2 yaitu 24. Maka kita akan membuat titik 24 dari titik ujung sini. Caranya kita pakai poin lagi atau kita pakai titik lagi dengan cara menekan shortcut O di garis sini. Kita klik kiri sekali, kemudian kita ubah bagian previous pointnya menjadi 24 cm. Ya, klik OK, maka akan muncul titik sepanjang 24 dari sini ke sini, 24 cm. Sebentar, kita pause dulu. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah membuat dua titik. Yang pertama adalah titik setengah lebar leher, dan yang titik kedua adalah setengah lebar bahu. Kita akan membuat titik lagi. Ntar ini kita minimize dulu. Oke, kita akan membuat turun leher belakang dan turun leher depan. Turun leher belakang menurut saya spek adalah turun leher belakang back neck drop yaitu 1 cm, dan turun leher depan yaitu 8 cm. Oke, kita klik seperti biasa ya dengan menggunakan poin atau keyboard shortcut di keyboardnya yaitu O. Kita pakai grade, kemudian panjangnya adalah 1 cm saja, dan yang 8 di sini 8 cm. 8 cm. Oke. Ini dari grading belum udah. Ini tadi udah di grading belum ya? Oh, belum nih, belum di grading. Oke. Sudah itu kita akan membuat turun bahu. Turun bahu menurut saya spek yang kita punya adalah shoulder slope nih, yang nomor 8. Shoulder slope ini panjangnya adalah 4 cm. Caranya, jika kita menekan O, dia akan berfungsi sebagai titik. Ketika kita akan membuat garis, dia akan menggunakan shortcut yaitu huruf D atau dodol. Kita klik D di keyboard, maka gambar kursor berubah ya. Gambar kursornya berubah seperti gambar pensil. Kita klik kiri sekali di titik bahu 24 cm tadi. Ini sebagai acuan turun bahu. Kemudian udah bener from snap point. Di sini ada beberapa gambar panah berwarna merah. Ini menunjukkan
ke arah kanan dari titik sini. Ketika kita ubah di sini, maka akan membuat garis ke arah kanan atau ke arah kiri. Nah, ini ke arah diagonal. Nah, untuk turun bahu, kita akan menggunakan arah panah merah ke arah ke atas apa? Vertikal. Ingat ya, sumbu X dan sumbu Y ketika naik ke atas maka bernilai positif, ketika turun ke bawah maka bernilai negatif. Turun bahu, namanya turun ya berarti ke bawah, otomatis kita akan menggunakan minus 4, maka dia akan memulai garis dari titik minus 4 sini nih, yang tanda silang hijau ini. Kita klik OK, kita tarik kursornya atau mouse-nya, kita ubah-ubah, dia akan menempel garis berwarna hijau. Nah, setelah itu kita klik di arah lebar leher, klik kiri sekali, kita klik OK langsung, yes. Nah, kita tarik lagi nih mouse-nya, dia akan berwarna atau bergaris hijau lagi. Kita klik kiri sekali di titik turun leher belakang, kita klik OK, yes. Nah, ini kita nggak bisa sambungkan kemana-mana lagi, kita klik kanan kemudian select tool, udah selesai. Terus ini adalah turun leher belakang, maka kita akan membuat turun leher depan sama menggunakan garis, yaitu shortcutnya huruf D di keyboard. Kita klik, berubah lagi menjadi pensil, kita klik kiri sekali, yes. Kita klik kiri sekali, yes, atau oke deh. Ini jadi, ini untuk leher belakang, leher depan. Kemudian rumus untuk menentukan ampit atau titik ketiak itu menggunakan sama dengan lebar badan atau seperempat lebar atau seperempat lingkar badan, seperempat lingkar badan yang kita punya berdasarkan size pack adalah 28. Maka kita buat titik dulu di garis ini, ke arah bawah sini kita buat titik sepanjang 28 cm. Grade previous point 28 cm. Kita klik OK, akan muncul titik di sini di garis ini. Ketika sudah dibuat, langsung kita gunakan D lagi di keyboard untuk membuat garis. Kita sambungkan dengan klik kiri sekali di sini dan klik kiri lagi di sini, klik kiri sekali, kemudian yes. Udah jadi badan depan dan badan belakang. Kemudian kita perlu lengkungan. Di bagian sini nggak ada ininya ya, nggak ada angka atau huruf yang keluar. Kita klik Shift F8, maka dia akan muncul angka ukuran di bagian dalam persegi panjang ini. Kemudian kita akan melengkungkan di bagian leher belakang dan leher depan. Cara melengkungkannya adalah dengan kita klik M di keyboard, kita klik, dia akan berubah kursornya seperti ini. Cara melengkungkannya adalah dengan cara kita tekan terus huruf atau bukan huruf deh, tombol shift di keyboard. Shift di keyboard. Sebentar, mic-nya kurang enak. Nah, ini shift di keyboard ditekan terus, shift keyboard tekan terus, jangan dilepas. Kita arahkan ke garis yang akan kita lengkungkan. Misal di bagian sini
Kita klik kiri sekali, kita tarik mouse ke bawah, dia akan melengkung. Setelah muncul melengkung ini, shift boleh kita lepas. Kita klik. Jika kita sudah menemukan lengkungan yang bagus menurut kita atau sudah sesuai menurut kita klik kiri sekali lagi, kemudian oke. Kemudian di bagian depan leher juga sama, terus select tool untuk menormalkan kursornya kembali. Nah, kita lihat lingkar leher yang dibutuhkan adalah 43. Kita sesuaikan dengan lingkar leher yang telah kita buat 43. Kita sudah dapat 8,1 ditambah 12,85. Berapa tuh? 8,1. Kita munculkan kalkulator saja. Kalkulator pakai apa ya? Pakai C. Cal. Nah, ini calculator. Tadi dapatnya berapa? 8,1 ditambah 12,85 sama dengan salah 8,1 ditambah 12,85 dengan 20,95. Ini baru setengah lingkar leher, berarti tinggal kita kalikan 2. Kita kali 2 sama dengan 4. Astagfirullah, salah tadi. 8,1 ditambah 12,85 dengan kali 2 sama dengan 41,9. Padahal lingkar leher yang kita butuhkan menurut size spec adalah 43. Berarti perlu dilakukan lengkungan ulang di bagian badan depan, leher depan maupun belakang. Nah, caranya gimana nih? Kita kan udah terlanjur buat lengkungan. Caranya adalah kita klik M lagi di keyboard, kemudian kita klik titik yang muncul pada lengkungan, klik kiri sekali. Nah, maka kita bisa ubah lagi. Misal kita lebih lengkungkan karena masih kurang, misalnya segini. Nah, setelah ini baru aja kita cek lagi. Ketika ini jumlahkan dan dikali 2 jadi 43 atau bukan. Jadi nanti kalian cek lagi ya, cek sendiri. Kemudian untuk di lingkar lengan kita lengkungkan juga karena kaos, jadi depan belakang lengkungannya sama, yaitu dengan menekan huruf M dulu kursornya biar berubah seperti ini. Ketika akan dilengkungkan kita tekan shift secara terus menerus, tekan shift, kita ubah lengkungannya. Kita butuhnya berapa ya size spec-nya ya? Size spec untuk armhole atau lingkar lengan adalah 50. Berarti depan belakang sama, berarti tinggal 50 dibagi 2 saja. Kita buat menjadi 25. Ini belum 25, masih kurang. Kita lengkungan sedikit lagi. Nah, udah, gak apa-apa lah ya, selisih 0,09 gak apa-apa. Udah selesai. Setelah jadi seperti ini, kita pecah pola badan depan dan pola badan belakang. Caranya dengan klik B Bandung, B back di keyboard, kita klik kiri B, maka kursornya akan berubah menjadi seperti palu. Kita pilih
mana yang merupakan badan depan dan mana yang merupakan badan belakang. Kita ambil dulu dari badan depan ya. Badan depan klik kiri sekali. Aduh, ini bocor. Seharusnya yang keklik hanya ini saja. Pref dulu. Kita coba yang ini. Waduh, sama bocor juga. Nah, ketika bocor seperti ini, artinya ada bagian yang tidak tertutup. Kalau pakai fungsi B ini tidak bisa, pakai bool trace ini nggak bisa, atau pakai shortcut B yang berbentuk palu ini nggak bisa, kita ubah menjadi Ctrl Shift B di keyboard. Shortcutnya Ctrl Shift B, Ctrl B deh, mohon maaf, bukan Ctrl Shift B tapi Ctrl B. Ctrl B kita tekan di keyboard, maka kursornya akan berubah lagi menjadi seperti ini. Nah, kalau tadi yang B itu kita klik di bagian pola badan depan, kalau ini kita klik garis-garis yang menghubungkan menjadi badan depan. Contohnya seperti ini. Ketika kita mulai dari sini, kita lanjut lagi sini. Ini klik kiri sekali ya. Di garis, dan di garis di sini. Ketika sudah sekeliling ini, dia akan muncul pertanyaan apakah sudah selesai. Kalau sudah selesai atau finish creating new piece contour, kita klik yes. Setelah itu kita normalkan mouse dengan klik kanan, select tool. Ini sudah terpecah nih antara badan depan dan badan belakang. Kita sudah memecah badan bagian depan. Kita klik kiri sekali. Bukan klik kiri sekali deh. Kita drag klik kiri. Drag klik kiri itu kita klik kiri terus sambil kita pindahkan, maka dia akan terpisah. Begitupun dengan bagian badan belakang, yaitu Ctrl B. Kita pilih garis-garis yang menghubungkan badan belakang seperti ini, seperti ini. Klik yes. Kemudian kita drag kiri juga. Ini karena ini badan belakang, ini tidak dibutuhkan. Kita klik kiri sekali di bagian garis yang tidak dibutuhkan. Kemudian kita klik delete di keyboard, maka dia akan terhapus. Dah selesai. Nah, karena kaos itu badan belakang 1, jumlahnya badan depan juga 1, maka ini perlu kita mirror. Cara mirror atau mencerminkan adalah dengan shortcut H di keyboard. H itu hayam, harimau. Kita klik, maka akan berubah kursornya menjadi tongkat seperti ini. Cara menggunakan mirror yaitu klik kiri sekali, di garis yang akan menjadi pusat mirrornya atau center front. Kita klik kiri sekali, maka dia akan muncul garis seperti ini. Kita klik kiri lagi sekali di bagian titik yang akan kita mirror. Nah, maka dia secara otomatis akan menjadi mirror. Begitupun di bagian badan belakang, sama, lakukan seperti hal yang sama ya. Oke, selesai badan depan dan badan belakang. Kemudian kita akan membuat lengan. Cara membuat lengan sama, perlu membuat kotak terlebih dahulu. Cara membuat kotak yaitu piece, new piece, create rectangular piece. Panjang lebarnya berapa? Kita lihat dari size pack. Panjang lengan yang dibutuhkan adalah ini ya, nomor 11, sleeve length 25. Sedangkan lebar, karena ini bentuknya depan belakang di bagian lengan sama, berarti kita langsung bagi 2 dikurangi 2 dari lingkar lengan. Lingkar lengannya adalah 50, maka lebarnya yang akan kita buat adalah 50 dibagi 2 dikurangi 2, berarti 23 lebar yang dibutuhkan.
tadi ini 25, lengthnya, lebarnya 23. Kita klik OK. Maka akan muncul di bagian sini. Ini adalah kotak. Ini lebarnya kebalik ya, harusnya ke bawah. Kita ubah menggunakan shortcut kurung kurawal di keyboard. Setelah itu kita akan membuat lengan. Lengan itu perlu kita membuat tinggi puncak. Tinggi puncak adalah dengan menggunakan rumus 1/4 armhole dikurangi 2. Armhole-nya adalah 50, maka 50 dibagi 4 dikurangi 2 sama dengan 10,5. Itu merupakan tinggi puncak. Maka kita buat tinggi puncak menggunakan titik atau shortcut O di bagian keyboard. Dari atas ini ya. Ini kalau nggak kita dari sini aja deh. Sini 10,5. Jangan lupa centang grade-nya. Kita buat garis tinggi puncak. Yes, ke sini. Klik OK. Yes. Oke, kemudian kita buat titik dari sleeve opening atau bukaan lengan. Bukaan lengan adalah 38, kita bagi 2 menjadi 19 dari titik sini ya. Kita klik kiri sekali. Kemudian yang dirubah adalah next point 19. Kita klik OK. Kita buat garis juga. Buat garis. Kemudian di sini sambungkan situ. Begini. Jadi deh. Nah, jadi setelah jadi seperti ini, kita buat lengkungan kerung lengan di garis diagonal ini. Kita buat kerung lengannya dengan cara membagi 3 garis diagonal ini. Garis diagonal ini adalah panjangnya 25,28. Maka 25,28 dibagi 2 sama dengan 12,64. Kita buat titik terlebih dahulu dengan menggunakan O dari sini dengan panjang 12, berapa tadi? 12,64. 12,64. Kemudian kita klik OK. Nggak muncul. Muncul gak sih? Nggak muncul ya. Kita ulangi lagi. 12,64. Kita centang grade-nya 12,64. Kita klik OK. 12,64. Kok kayaknya di tengah-tengah ya, kayak dibagi 2. Kita ulangi. Bukan dibagi 2 ya. 25,28 25,28 dibagi 3. Nah, ini 8,43. Ini berarti 8,43 menggunakan titik ya atau O. Kita klik OK, jangan dicentang grade-nya, jangan dicentang. Oke, setelah itu kita mulai lengkungkan. Panjangnya adalah harus menjadi lingkar lengan itu 50. Kalau di badan itu 50. Berarti kalau di lengan ditambah 1 cm agar memudahkan saat proses jahit. Maka kalau 50 ditambah 1, 51, ini kan pola lengannya kita buat pola 1/2. Berarti 51 dibagi 2 adalah 25. Berapa? 51
dibagi 2, padahal gampang ya, kenapa harus pakai kalkulator? Gak apa-apa lah. 25,5. Sedangkan lengkungan yang sudah kita buat ini malah 26,1 atau terlalu lengkung. Berarti kita ubah lengkungannya lagi, jangan menjadi terlalu lengkung. 25,5. Dikit lagi ternyata. Dikit lagi. Wah, nggak apa-apa lah ya, toleransi. 25,63. Jika sudah selesai, kita pecah lagi menggunakan Ctrl B. Kita pilih garis-garisnya, garis-garis bagian lengan. Ketika sudah, kita klik yes, kita normalkan kursornya, kita drag menggunakan klik kiri. Setelah keluar, kita mirror menggunakan shortcut H. Jadi deh, kita sudah selesai membuat pola finish, yaitu badan depan, badan belakang, dan juga lengan. Lalu kita ubah namanya, ini kan masih nama undefined, maka kita perlu ubah namanya dengan cara klik 2 kali di komponen pola yang sudah kita pecah. Misalnya nih, di badan depan kita klik 2 kali, nanti di sebelah kiri sini ada properties, kemudian ada name. Nah, di bagian name ini kita ubah, misalnya ini adalah front body ya, kita kasih singkatan FB. Kemudian ini back body kita ubah jadi BB. Ini lengan kita ubah menjadi sleeve namanya. Kemudian di dalam pemotongan bahan atau pada saat proses marker, kita butuh juga quantity. Quantity-nya badan depan adalah 1, badan belakang 1, lengan adalah 2. Itu. Tapi di sini tidak muncul kuantitinya. Cara memunculkan di komponen sini kuantitinya adalah dengan tekan di keyboard Shift, kemudian tekan F10. Kemudian kita pilih menu global, kita klik tampilan atau definisi apa saja yang akan kita tampilkan di pola kita yang sudah kita buat ini. Piece name sudah ditampilkan dengan tanda checklist. Kita perlu quantity mana ya? Discount decision size list, material quality. Apakah quality? Kita coba. Oh bukan, mohon maaf. Shift F10, kuantitinya mana ya? Kok nggak ada? Oh, description size list. Ya, ternyata di PDS 10 ini kuantitinya belum ada. Tapi kalau di PDS 15 nanti sudah ada. Gak apa-apa lah. Udah selesai. Buat pola finishnya, kita buat sim allowance. Cara sim allowance adalah kita lihat dulu peraturan sim allowance-nya. All side, semua sisinya 1 cm. Berarti kita ubah dulu semua sisi 1 cm. Kita kasih sim allowance 1 cm. Caranya adalah kita blok komponen-komponen yang akan kita kasih sim allowance. Cara blok itu adalah dengan klik kiri dari ujung dan kita masukkan semua komponen ke dalam kotak yang telah kita drag kiri tersebut. Seperti ini.
Kalau sudah, nanti muncul tanda garis-garis berwarna biru ini, berarti saat sleeve BB dan FB ini sedang aktif. Cara memberikan sim allowance yaitu dengan klik ini yang seperti gambar mesin jahit. Kita klik add sim. Bentar ya, add sim. Kemudian kita garis satu persatu, panjangnya 1 cm. Kita manual. Kalau di PDS 10 ini manual, berarti kita mulai di bagian bottom hem. Bottom hem ini kita butuh sim allowance nya adalah 3 cm. Maka setelah kita aktifkan menu sim ini atau shortcutnya S, kita klik kiri sekali sampai berbentuk garis hijau seperti ini. Klik kiri sekali lagi sampai ke garis yang akan kita beri sim allowance. Kemudian sim width-nya kita kasih 3 cm. Apply. Nanti dia akan muncul garis patah-patah ke bawah sepanjang 3 cm. Nah, oke. Kemudian di bagian sini, nah ini nggak bisa karena ini hasil mirror, berarti kita buatnya dari sini. Dari sini kita nggak bisa buat ya, kalau di bagian tengah kan kita nggak buat sim allowance. Di bagian sini ke sini saja, jumlah atau lebarnya adalah 1 cm. Terus dari sini ke sini juga sama 1 cm. Tuh ada ya sim allowance-nya ya, yang garis patah-patah ini 1 cm. Dari sini juga sama 1 cm. Oke, udah selesai. Kita lakukan hal yang sama di badan belakang. Coba kalau kita langsung ke sini. Oh, ternyata langsung bisa. Di sini juga sama. Oke. Dari sini ke sini bottom hem sepanjang 3 cm. Kemudian dari sini sampai ke sini adalah 1 cm. Kemudian dari sini sampai ke sini adalah berapa tadi? Sleeve hem 2,5 cm. 2,5 cm kita apply. Oke. Nah, seharusnya kan bentuk sim allowance di bagian lengan ini ke arah sini ya, ke arah berlawanan garis diagonal ini sim allowance-nya. Cara merubahnya adalah dengan kita buat lagi sim allowance-nya, kita pilih gambar yang ini, coba ya kita apply dulu. Nah ini nanti jadi dia berubah si sim allowance-nya. Kalau udah kita apply, oke. Udah selesai. PDS 10 membuat pola kaos. Silakan teman-teman di sini coba dengan menggunakan ukuran M. Nanti tugasnya saya kasih di WA grup ya. Cukup sekian. Jika ada yang ditanyakan, langsung tanyakan saja di WA, grup WA. Kita diskusikan bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.